awal selama masa waktu yang berarti sebelum ajar Allah saya akan saya tersebut akan Bismillah ini adalah syekh Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت تعلم وتعليم ونفعل وتتوب ولقد استغاثة وسلطة في كتاب وسنة رسول الله وبركاته سبحانه وتعالى. أما بعد, para jamaah hadirin wal hadirat sebadan hormati dan ini melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kadintok masuk kepada perkara membatalkan puasa nomor 7. Perkara yang membatalkan puasa nomor 7 yaitu al-qala ila al-qal al-mufattiru as-sami al-istimna'u ay talabu khurujil mani imma biyadihi aw biyadi halilatihi aw bifikrin aw nadarin in alima inzala fihima aw bimudaja'atin fa idza anzala fi ihda hadhihi halati batala sawmu wa khulasatu masalatu khurujil mani annahu taratan yubtilu wa taratan la yubtilu fa yubtilu fi halataini bil istimna'i ay talabu khurujil mani mutlaqan bi kayfiyatin wa idza bashara imra'atun min ghairi aminin wa la yubtilu fi halataini idza kharaja min ghairi mubasharatin kana dari aw fikrin wa idza kharaja bi mubasharatin walakin ilin. Al-mufattirus sabi, perkara yang membatalkan puasa yang nomor 7 adalah al-istimna. Apa istimna itu? Talabu khurujil maniyyi, berusaha mengeluarkan sperma mani. Tak, awalnya tidak mau keluar, itu keluar. Itu lagu khurujil mani. Ada kalanya imma biyadihi, ada kalanya dengan menggunakan tangan. Au biyadi halilatihi, atau dengan tangan istrinya. Tangan istrinya, ini tangan orang lain. Au bifikrin, atau berpikir, menghayal. Ada orang menghayal bidadari atau menghayal yang au nadarin, atau memandang, melihat seseorang, melihat ada orang wanita cantik dipandang, dikhayal. In alimal inzal fihima, jika pandangan dengan khayalan-khayalan seperti ini mengakibatkan dia tahu akan keluar mani. Jadi dia memandang seseorang, kemudian dia khayal. Sebab-sebab dua sebab ini menjadikan dia khawatir nanti keluar mani. Dan dia akan tahu. Biasanya kalau saya memandang perempuan cantik ini pas sambil khayal bisa keluar. Ternyata terus. Nah ini pas keluar, nah itu batal. Au bimudajatin, berpelukan. Nah, semuanya ini faida anzala fi ihda hadil halati batala shaum. Jika keluar, batal puasanya. Jika keluar, tapi tidak keluar, tidak. Karena yang perkara batal puasa nomor 7 adalah berusaha mengeluarkan sperma. Muntah keluar, tidak batal. Keluar TV, nyaman mimpi berarti ini. Nah, kalau mimpi, ya tinggal mandi saja. Ya mandi. Wa khulasatu masalah khurijil mani annahu taratan yubtil wa taratan yubtil. Jadi kesimpulannya terkait keluarnya mani ini, ya kadang ada berapa kasus batal puasanya, ada berapa kasus tidak batal puasanya. Fayubtilu fi halatin. Yang batal itu ada dua kasus. Satu bil istimna'i,
Ai talabi khurujil mani mutlaqan bi kajatin. Yaitu berusaha mengeluarkan mani secara mutlak dengan cara apapun yang penting keluar. Nah, itu batal. Yang kedua, wa idza basyara imra'atahu min ghairi. Jika keluarnya itu bersentuhan sama istrinya tanpa hail, penghalang hail. Ini kasus yang batal. Waliyul falatan yang ada yang tidak batal ketika keluar mani tidak batal dalam dua kasus juga. Apa? Satu, idza kharaja min ghairi mubasyaratin kanatin aw fikri. Jika keluarnya tanpa langsung, tanpa bersentuhan, seperti memandang atau menghayal. Nah, ini beda yang di depan. Kalau di depan itu dia akan ngerti, kalau terus menerus dia akan keluar. Dan wa yang kedua, wa idza kharaja bi musyaratin walakin jalin. Nah, yang kedua itu tidak batal jika keluarnya itu dengan bersentuhan tapi dengan hail, penghalang. Jadi ada dua kasus, ada yang batal, ada yang tidak batal. Nah, dah. Sekarang hukum qublah. Hukum qublati, hukum mencium. Tahrumu idza kanat tuharriku syahwatahu. Wa amma idza lam tuharrik syahwatahu fa khilaful aula. Wa la tubtilu ila idza anzala bisababiha. Hukum mencium, nyium siapa saja, nyium istrinya, nyium, dia mau nyium, termasuk nyium anak. Ya ini misal tapi ya. Dan kita contoh nyium istri. Nyium istri di dalam keadaan puasa, tahrumu idza kana tuhari syahwat. Haram mencium jika membangkitkan syahwatnya. Haram. Wa amma idza lam tuhari syahwatahu fa khilaful aula. Jika mencium itu tidak sampai membangkitkan syahwatnya, ya biasa, istri saya setiap hari saya pakai, mana tidak mengaruh lagi Ramadan, maka itu hukumnya bukan haram. Fa khilaful aula. Apa fa khilaful aula itu? Yaitu perbuatan yang menyalahi utama. Yang lebih utama. Jadi hukum itu kan ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada khilaful aula. Ada 5. Yang kita ketahui mungkin 4. Khilaful aula itu menyalahi yang lebih utama. Nah, utamanya apa? Ya, jangan mencium dalam bulan Ramadan puasa. Nah ini kalau tidak keluar, mencium biasa cuma syahwat toh. Tapi kalau sampai menciumnya sampai keluar sperma, nah itu lain lagi maksudnya, maka itu bisa menjadi batal. Nah di sini haram ini apa khilaful tadi saya sudah jelaskan ya, ada kalau dalam kitab Nihayatul Muhtaj itu mencium itu ada kalanya dengan mulut, dengan lain sebagainya, baik ya dan cara apapun, maka itu bisa menjadikan kalau di dalam kitab Nihayatul Muhtaj itu makruh. Tetapi kalau muktamadnya Imam Nawawi, pendapat yang diunggulkan Imam Nawawi dalam kitab di Majmu'nya, itu makruh tanzih. Kalau syahwat. Nah, apa batasan syahwat itu gimana sih kalau menggerakkan syahwat itu? Di dalam masalah ini, jika ada kemungkinan khawatir keluar maninya. Itu batasan orang, kamu nyium syahwat apa enggak ini? Udah, biasa. Atau saya syahwat, dan syahwat itu ada gerakan. Bangkit, bukan hanya bangkit secara bangkit ini, tapi sebabnya bangkit. Dan ada kemungkinan dengan bangkit syahwat ini ada kemungkinan khauful inzal.
kata para ulama, wadobit hauful inzal awatir, keluar mani. Nah, sekarang ada namanya makruh. Makruh itu kan ada debat. Hukum tadi ada wajib, haram, sunat, makruh, khilaful aula. Kalau wajib mungkin kita sudah ketahui, kalau dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan dapat dosa. Kalau haram, jika ditinggalkan dapat pahala, jika dikerjakan dosa. Sunat, jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Makruh secara umum, jika dikerjakan tidak apa-apa, jika ditinggalkan dapat pahala. Fakhilaful aula diantaranya ini. Jadi menyalahi yang lebih utama. Nah, contohnya gini. Di makruh ini ada namanya makruh tanzih. Adanya makruh tanzih, ada namanya makruh tahrim. Makruh itu secara umum artinya adalah jika dikerjakan tidak apa-apa, jika ditinggalkan dapat pahala. Nah, makruh itu dibagi. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Nah, di dalam masalah mencium ini namanya makruh tahrim. Nah, apa perbedaan makruh tahrim sama makruh tanzih? Nah, perbedaannya adalah wal farqu baina karahati tahrim wa karahati tanzih annal la taqtadil isma wa tsaniyatu la taqtadihi. Perbedaannya antara makruh tahrim dan makruh tanzih adalah kalau pertama makruh tahrim itu dosa. Kalau makruh tanzih tidak dosa. Nah, ini. Makruh tahrim itu sudah masuk ke dosa. Contoh makruh tanzih adalah seperti minum dalam keadaan berdiri, makan dalam keadaan berdiri, minum dengan tangan kiri, dan seterusnya. Itu kan adabnya lebih utamanya adalah kita minum menggunakan tangan kanan, duduk. Dan tiba-tiba ada orang yang berdiri. Nah, itu namanya makruh tanzih. Nah, perbuatan terlarang tanpa dosa, tapi dia menyalahi adab. Itu makruh tanzih. Perbuatannya yang tidak dosa, tapi tidak boleh, terlarang, tidak dosa, dan perbuatan ini menyalahi adab. Adabnya kalau makan itu dan minum menggunakan tangan kanan. Nah, itu jadi makruh itu ada makruh tanzih, makruh tahrim. Tahrim ini contohnya masalah mencium di dalam keadaan puasa yang dapat menggerakkan syahwatnya. Nah, makruh tanzih itu contohnya seperti makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri atau berdiri. Perbedaannya makruh tahrim itu haram, makruh tanzih itu tidak haram, tapi itu menyalahi adab. Nah, sekarang kalau makruh tahrim itu haram, terus apa perbedaannya dengan haram itu? Hukum haram tersebut, apa bedanya? Jadi kalau bedanya wal farqu baina tahrim wal haram, yaitu anna kullan yaqtadil ism. Nah, perbedaannya antara makruh tahrim dengan haram itu sendiri apa? Ya kedua-duanya sama dosa. Kedua-duanya sama dosa. Hanya saja kalau makruh tahrim itu masabatat bidalilin yahtamil takwil. Kalau makruh tahrim itu yang diambil, yang ditetapkan dengan dalil-dalil yang ihtimalnya takwil. Takwil itu apa namanya? Ihtimal, kemungkinan ini, kemungkinan itu. Ini artinya. Kayak sebagaimana yang sudah pertemuan hari apa itu yang sudah saya jelaskan bahwa ada namanya dalil qat'i dalalah, ada dalil qat'i doni dalalah. Seperti contoh ayat wal mutalaqatu yatarbasna bi anfusihinna salasata quru.
Orang yang ditelak itu iddahnya salah satu ketiga sucian. Ada yang mengatakan puru itu suci, ada yang mengatakan puru itu itu takwil, kemungkinan mana ini, kemungkinan mana itu. Nah, kalau makruh tahrim itu ditetapkan dengan dalil yang ihtimalnya takwil. Kalau haram masa bata bidalil qat'i la yahtamil takwil min kitabin aw sunnatin aw ijma'in aw qiyasin. Kalau haram itu adalah hukum yang ditetapkan dengan menggunakan dalil qat'i yang tidak memungkinkan takwil, kemungkinan ini kemungkinan itu, baik dari Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Udah enggak terus. Hadis di kitab beberapa. Intinya dengan nikah. Intinya ada makruh tahrim, makruh tanzih. Nah, makruh tahrim itu yang dosa termasuk mencium dalam keadaan puasa yang dapat menggerakkan syahwatnya. Ya. Pon. Sekarang al-mufattir samin, perkara yang membatalkan puasa yang nomor 8, al-istiqoah. Al-istiqoah itu adalah sengaja muntah. Ya, perkara yang batal puasa yang nomor 10 adalah al-istiqoah, sengaja muntah. Kalau ada orang sakit muntah bukan sengaja, tidak batal. Tidak batal. Yang batal itu sengaja dimuntahkan. Ay talabu wa ta'amud khurujil ghaib fayutil walau kana walilah. Jadi dia sengaja mengeluarkan muntahnya. Maka ketika itu batal puasanya walaupun yang keluar itu sedikit, walau kana qalilan. Apa muntah itu? Wal ghaibu huwa at-ta'am alladhi ya'udu ba'da mujarratil khalqi walau ma'an walau lam yataghayyar ta'mu walau. Muntah ini, definisi muntah adalah makanan yang keluar setelah melewati tenggorokan. Makanan yang keluar setelah melewati tenggorokan. Jadi kita makan. Dan ini kan kita sudah melewati tenggorokan makanan ini. Nah, kemudian meskipun yang keluar itu berupa air, kadang kan kita muntah air, toh. Meskipun air, atau walau lam yataghayyar, atau yang keluar itu tidak berubah rasa dan warnanya. Kadang kan umpama ada orang makan mie, keluar, dan yang keluar itu langsung mie langsung mie-nya, tidak berubah sedikit pun, meskipun tidak berubah warnanya, apapun rasanya mau mie, warnanya ya kuning. Kadang kan ada yang muntah berupa air, atau sudah tercampur dengan makanan-makanan yang lain. Kadang muntahnya seperti itu. Kadang juga ada yang muntah yang baru dimakan itu muntah, tidak berubah sama sekali, tidak pernah rasanya, baunya tetap tidak berubah, tetap itu muntah. Yang penting apa? Makanan yang keluar yang sudah melewati tenggorokan ini. Kalau sudah melewati tenggorokan, yang sudah masuk pas keluar, itu namanya muntah. Tapi kalau tidak sampai masuk tenggorokan, cuma masuk di mulut pas keluar, itu tidak muntah. Kalau makan pas dikeluarkan, itu namanya bukan muntah. Bagaimana hukumnya? Yang hukumnya kalau memang dia sengaja mengeluarkan muntah tersebut, ya batal puasanya. Nah terus umpama ketika ada orang yang memang tidak sengaja mengeluarkan muntahnya, tiba-tiba dia mungkin sakit perut atau apa, ternyata dia muntah, maka bagaimana? Ya tidak batal, cuma an-nafamahu mutanajis, mulutnya ini mutanajis, kena najis, maka harus dibersihkan. Fayajibu alaihi ayyusilahu wa yubalighu fil matmadati hatta yanghusila jami'u ma fi mani min ad-dhahiri. Nah, kalau dalam kasus ini ada orang berpuasa, kemudian dia muntah bukan dengan sengaja, maka kita pertama harus kita lakukan adalah di mulut ini sudah najis, karena baru keluar muntah. Nah bagaimana? Wajib kita basuh. Wa yuballighu fil matmadah, dan harus mubalagho di dalam berkumur apa? Dikeraskan. Diam.
Jadi dikeraskan. Kalau dalam keadaan puasa kan mubalaghah itu kan makruh. Ya, mubalaghah itu makruh dalam dikeraskan berkumur-kumur. Nah, dalam hal. Lah, kecuali dalam kasus ini, karena mulutnya ini ada najisnya, maka harus dikeraskan berkumur. Hatta yang gak selesai mafi min hati tohir, sampai seluruh bagian yang mulut itu yang keluar itu bisa terbasuh semuanya. Berkumur. Wala yubtilu shaum idza sabaqal ma, ini ada kasus. Wala yubtilu shaum idza sabaqal maulal dufi biduni tahammud. Nah, tidak batal puasanya semisal dia membanterkan, mengkeraskan berkumur-kumur karena menghilangkan najis di dalam mulutnya itu ternyata tertelan. Air yang berkumur tertelan. Tidak sengaja, tapi tidak sengaja, bukan pura-pura tidak sengaja. Tidak sengaja, maka dalam kasus ini tidak batal. Karena li'anna izalatan najis sama ma'mur, karena menghilangkan najis itu diperintahkan. Kalau tadi orang berpuasa memang berkumur-kumurnya itu jangan dibanterkan. Tapi kalau ada najis kayak gusinya berdarah, ya tidak apa-apa dibanterkan atau muntah tidak sengaja dikeraskan. Karena ini menghilangkan najis yang ada di mulut. Semisal tertelan tidak sengaja, ya tidak batal. Nah, makin sudah ini sudah perkara membatalkan puasa nomor 8. Jadi ada 8. Sekarang membahas masalah aqsamul iftar bi itibari ma yalzam bisababi arba'atun. Ada beberapa bagian yang membatalkan, yang mewajibkan perkara membatalkan itu apa saja sebabnya. Itu ada 4. Yang pertama ma yalzam fihil qada wal fidyah. Yang wajib qada dan fidyah. Itu ada 2. Apa fidyah itu? Fidyah adalah muddun wahidun likulli yaumin min ghalibi qutil balad. 1 mud, fidyah itu adalah 1 mud, membayar 1 mud setiap hari dari makanan pokok di negara tersebut. Orang yang mau bayar itu. Wa yatatakarrar fidyah bi takarrusinin. Fidyah itu wajib dibayar diulang-ulangi ketika tahunnya. Nah, ini nanti ada. Umpama dalam tahun ini belum, sampai lewat lagi, ya fidyah lagi, double. 1 mud itu berapa? Indal jumhur, menurut ulama jumhur itu 1 mud ada 510 gram. Menurut ulama, mayoritas ulama. Menurut Imam Hanafiyah itu 812 gram. Ya kalau kita hitung kasarannya dibulatkan ya 1 kilo lah, atau sedikit 1 kilo. Dari kalau Indonesia beras ya beras. Kalau di negara yang lain ada gandum ya gandum. Jadi ngikutin di daerah setempat. Nah, apa saja yang diwajibkan bayar fidyah dan qada dan fidyah, yaitu al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Pertama, membatalkan puasanya itu karena khawatir pada orang lain, bukan pada dirinya, khawatir pada orang lain. Seperti contoh, kafitril hamil li khaufiha ala janiniha wal mufdiri wal murdi li khaufiha ala radiha. Seperti orang yang hamil yang membatalkan puasanya karena khawatir pada janinnya, bukan pada dirinya, tapi pada janinnya. Wal murdi li khaufiha ala radiha, dan orang yang menyusui khawatir kepada bayinya. Jadi ini ada orang hamil sekarang, hamil umur 8 bulan, masuk Ramadan. Dia mau batal puasanya, boleh. Kenapa? Saya khawatir ada apa-apa dengan janin saya. Mungkin janinnya kurang sehat atau apa. Ini batal, tidak apa-apa. Tapi dia wajib bayar fidyah plus kodonya tetap fidyahnya. Berapa hari dia? Oh kalau dia 5 hari berarti 5 mud. Kalau di hitungan kasar berarti 5 kilo. Sudah. Ini kalau khawatirnya kepada orang lain. Orang lain itu bukan pada dirinya, seperti tadi
orang hamil pada janinnya atau orang menyusui pada bayinya. Amma dipaksa. Nah ini, kalau dipaksa itu dalam batas-batasnya gimana dipaksa itu sampai mengakibatkan bahaya apa enggak? Nah, kalau berbahaya, apalagi ada saran dokter kandungan untuk jangan berpuasa, maka kita ngikutin. Nah, itu. Jadi lebih memang gini, Islam itu kan ada maqasid tujuan syariah seperti apa? Hifz usulul khams ada 5. Hifdun nasab, hifdun nasal, hifdun nafas, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta dan seterusnya. Termasuk juga kalau membahayakan, apalagi sampai nanti keguguran, itu lebih baik untuk tidak berpuasa. Kalau sudah ada dapat saran dokter kandungan dalam hal ini. Amma idza tarata khaufan ala anfusihima aw walatifihima falaysa alaihima illa al-qada faqat. Jika dia membatalkan puasa itu dikarenakan khawatir pada dirinya dan janinnya atau bayinya, maka hanya wajib qada. Kalau dua, kalau dia khawatirnya pada dirinya dan janinnya atau bayi itu wajib qada. Atau juga orang yang khawatir kepada dirinya saja maka tetap wajib qada. Oh, kenapa kamu? Saya ada perempuan menyusui. Kenapa batal? Orang-orang yang menyusui kan itu sama dengan dia itu 2 orang. Makanannya ini dia biasanya makan sedikit, dia harus banyak karena dia 2 orang menyusui. Ketur apa sebagainya lemas karena dia asupannya dua orang. Nah, dia khawatir pada dirinya sendiri, takut ini dan seterusnya, maka wajib qada saja. Dan yang wajib qada itu pertama khawatir kepada dirinya, yang kedua khawatir kepada dirinya plus dan khawatir kepada janinnya. Itu wajib qada. Tetapi kalau ada orang yang khawatir kepada janinnya atau bayinya, maka dia wajib qada dan fidyah. Wajib qada dan fidyah. Yang kedua, yang wajib fidyah adalah al-iftar ma takhirul qada ma'amkani hatta Ramadan akhir bi ghairi. Batalnya puasa itu disebabkan mengakhirkan qada. Dan dia mungkin untuk berpuasa melunasinya itu, mengqadanya sampai datang Ramadan berikutnya. Tanpa ada udzur. Nah, ini perlu diingat, tanpa ada udzur. Semisal tahun kemarin dia punya utang puasa 10 hari. 10 hari. Dan sisa 2 hari. Masuk Ramadan ini masih punya tanggungan 2. Maka dia wajib membayar fidyah. Disebabkan dia sudah masuk Ramadan berikutnya tanpa ada udzur. Yang kedua dia lunasi, qadain sisa puasanya berapa hari? 2 hari tadi. Tetapi kalau ada udzur, semisal dia bepergian terus-terusan, atau dia sakit, atau dia dalam keadaan ini dan itu lupa, atau menyusui, misal, dan contohnya ini, atau lupa, maka tidak wajib fidyah, tapi tetap wajib qada. Semisal menyusui seperti ini. Ada orang perempuan haid tahun kemarin punya utang 10. 5 sudah lunas. Tiba-tiba masuk bulan Sya'ban dia itu melahirkan. Karena harus menyusui. Karena asupan anak kecil bayi itu terbaik adalah ASI selama 6 bulan kan gitu ya. Selama 6 bulan. Jangan dikasih makanan minuman yang selain ASI. Menang perimatur kedeng ya. Oleh sehari kedeng. Nah, nangis neser kan lapar kan. Padahal bukan karena lapar. Ya sukanya iya. Saya juga pernah saya. Ternyata masih ada.
Jadi yang supaya ketemu, ada sehari ketemu. Ada muncak melolo. Nah, ini semisal kan tadi masuk Syaban, dia melahirkan, dia udah asih. Tinggal 5 hari, 5 kali puasa, 5 hari 5 puasa belum dikodok. Karena dia menyusui. Nah, maka dalam hal ini dia tidak wajib bayar fidyah, tapi tetap wajib mengkodoi sisa puasa tersebut. Tetap ya fidyah ini sekoni, tidak setengah kiloan lebih, dibulatkan 1 kilo. Nah, ya. Sekarang kedua, ma yalzam bihil qada dunal fidyah. Wajib kodok tapi tidak fidyah, dosa fidyah. Apa? Kalmu ma'alaihi wa nasiniyat wal mutadi fitri bi jimai. Orang yang gila yang ada harapan nanti sembuh, gila sekarang, ya wajib kodok. Nanti ternyata bulan depan sembuh. Wa nasiniyat atau lupa niat. Saya kelupain ya puasa. Wow, batal puasanya, wajib kodok. Tapi bukan hanya wajib kodok dalam hal ini, dia wajib imsak. Apa imsak itu? Ada berapa hal kasus ada orang yang batal puasanya atau tidak sah puasanya, tapi dia wajib imsak. Imsak itu dia tetap tidak boleh makan minum. Seperti orang yang lupa niat. Makanya kita dianjurkan di malam pertama itu niat ikut mazhab Imam Malik 1 bulan penuh. Tetapi setiap malamnya tetap niat. Kenapa? Khawatir di pertengahan jalan kita lupa niat. Biasanya lupa niat itu mau tak tarawih, tak sahur. Mau tarawih kan niat kan di situ. Atau tak tarawih tapi sahur. Kan bakul sahur itu sudah niat apa sahur. Nah, ini biasanya yang lupa niat. Nah, tapi kalau umpama itu yang tadi kembali niatnya 1 bulan ikut mazhab Malik, ketika terputus ini sebab haid semisal, maka harus diulangin lagi niat tersebut. Misalnya contoh, saya niat puasa 1 bulan penuh ikut mazhab Imam Malik. Ternyata dapat 10 hari dia haid. Nah, dapat 1 minggu suci. Lah maka tidak bisa ikut yang pertama, harus diulangi lagi niatnya. Karena niat 1 bulan penuh itu akan batal ketika terhalang sesuatu seperti haid dan yang lain sebagainya. Nah ini, wal mutadi fitri biwarjiman, sengaja batal bukan sebab berhubungan badan. Orang jima itu kan bukan hanya fidyah saja, tapi wajib bayar kafarah. Tetapi ada orang yang sengaja membatalkan puasanya, kemudian dia berhubungan badan, ya tidak wajib kafarah, cuma wajib qada saja. Nah, yang ketiga, ma yalzam fil fidyah dunal qada. Saya tinggal sedikit. Ma yalzam fil fidyah dunal qada, wajib fidyah tanpa qada. Tadi yang nomor 2 wajib qada tanpa fidyah. Yang sekarang wajib fidyah tanpa qada seperti siapa? Kasyaihin kabirin wal maridil ladzi la yajabu. Seperti orang yang sudah tua renta, sepuh, yang sudah tua, atau juga orang yang sakit-sakitan terus menerus, dia tidak wajib puasa dan tidak wajib qada, hanya bayar fidyah. Orang tua renta yang sudah umuran, kesakitan, jadi paksa untuk berpuasa. Nanti keluarganya, anaknya, ini sebagai anak harus alatini orang sepo yang sudah tua, maka bayarkan fidyah selama 1 bulan. Ya 1 bulan itu 25 kilo sak itu sudah cukup. 25 kilo itu sudah cukup. Kan ada 25 kiloan itu beras. Itu sudah cukup untuk membayarkan fidyah tersebut. Mau dikasih 1 orang atau dibagi. Nah. Kemudian yang terakhir, ma la yalzam fil qada walal fidyah. Tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Nah, ini paling enak. Tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Ini paling enak. Siapa yang mau ini?
Kalau saya tidak mau, yaitu orang gila. Orang yang gila, yang memang dia ada memang gila bermutadir juni, bukan tidak sengaja gila dia, gila, yang gila-gila total, sakit jiwa itu tidak wajib puasa, tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Ya kalau ada orang sehat, nemu orang tidak puasa, berarti kan kita harus sadar aja mungkin dia punya penyakit gila gitu. Nah, kan orang gila itu tidak wajib puasa, tidak wajib sholat, kan enak ya. Nah, jadi ada 4 ya, ada wajib qadha dan fidyah, ada yang wajib qadha saja tanpa fidyah, ada yang wajib fidyah saja tanpa qadha, ada yang tidak wajib qadha dan fidyah. Bisa diingat ya. Wallahu a'lam. Cukup. Ada pertanyaan? Jangan berani. Ki. Makruh. Pahala. Jadi tadi saya jelaskan ada wajib, haram, sunat, makruh, khilaful aula. Secara umum arti makruh adalah jika ditinggalkan dapat pahala, jika dikerjakan tidak dosa. Tetapi ada ulama membagi makruh itu ada 2, makruh tanzih sama makruh tahrim. Lah tanzih ini bisa masuk, makruh tanzih ini masuk kepada apa? Saya ulangi lagi, makruh itu secara umum jika dikerjakan dan dosa, jika ditinggalkan dapat pahala. Dibagi lagi makruh tanzih sama makruh tahrim. Apa bedanya Ustaz antara makruh tanzih sama makruh tahrim? Kalau makruh tahrim itu dia tidak berdosa. Makruh tanzih ya, makruh tanzih itu tidak berdosa. Kalau makruh tahrim itu berdosa. Seperti apa contoh makruh tahrim? Seperti mencium dalam keadaan puasa yang menimbulkan syahwat. Makruh tanzih yang tidak berdosa itu seperti orang yang makan, minum, yang dengan menggunakan tangan kiri atau berdiri. Nah, jadi ini masuk juga makruh di sini, makruh tanzih ini ke makruh secara umum yang tidak dosa. Jadi ulama membedakan antara makruh secara umum, ada dibagi lagi makruh tanzih sama makruh tahrim. Makruh tanzih itu tidak dosa, makruh tahrim itu dosa. Dan terus apa bedanya makruh tahrim ini dengan haram itu sendiri? Ya kan? Kalau makruh tahrim kan artinya dosa. Kalau haram itu kan dosa juga kalau dikerjakan. Apa bedanya? Kalau haram itu ditetapkan dengan dalil qat'i yang tidak memungkinkan ada takwil, baik dari Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Kalau makruh tahrim yang dosa itu ditetapkan dengan dalil yang memungkinkan ada takwil. Kemungkinan takwil itu kemungkinan ini, kemungkinan itu. Jadi gitu. Yang kemarin sudah saya jelaskan itu apa? Nah, intinya gitu. Ya, saya contohkan takwil itu apa kemungkinan. Ya kayak ada penafsiran lain selain yang pertama. Seperti contoh ayat Al-Quran tadi, salah satu huruf itu dimaknain sucian, dimaknain haid, dan lain sebagainya. Jadi ini. Jadi secara umum makruh itu ya banyak contoh-contoh makruh itu. Hukum wa yukrahu makruh hukumnya. Nah, hukumnya makruh. Berarti makruh ini jika ditinggalkan dapat pahala, jika dikerjakan tidak. Dalam kasus mencium
dalam keadaan puasa itu kalau sampai muncul syahwat itu sampai hukumnya ulama makruh tahrim. Makruh tahrim sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi. Jadi entah. Bisa ya Pak? Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim bersama. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم والعفو منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.